Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wassalim. Sahabat-sahabat beriman yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya yang fakir ingin menyampaikan sebuah cuplikan cerita dari salah satu sahabat, kisah dari salah satu seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tepatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda tentang tokoh ini, tentang beliau. Rasulullah pernah mengatakan bahwa jikalau seandainya keimanan Abu Bakar di suatu timbangan, diletakkan di suatu timbangan, dan keimanan seluruh umat muslim, seluruh para sahabat pada waktu itu, umat muslim yang sudah lahir maupun yang belum lahir, yang sudah meninggal, diletakkan di timbangan yang sebelahnya, tetap keimanan dan ketakwaan Abu Bakar lebih berat, kata Rasulullah SAW. Itu menandakan bahwa beliau memiliki iman yang sangat luar biasa, dan karena itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Ada suatu kisah tentang bagaimana peran beliau pada saat setelah Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, setelah Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian beliau duduk di dekat Ka'bah pada waktu pagi ya, duduk di dekat Ka'bah sambil merenungi kejadian yang sangat spektakuler. Bisa dikatakan seperti itu, spektakuler. Karena apa? Karena sangat luar biasa, tidak pernah terjadi kepada orang-orang sebelum beliau, baik dari kalangan nabi maupun dari kalangan raja-raja dan lain sebagainya, tidak pernah terjadi. Apalagi orang-orang setelah beliau, tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Kemudian sambil Rasulullah merenungi itu, tiba-tiba lewat di depan Rasulullah SAW Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah SAW, lewat di depan saya Fir'aunnya umat ini. Siapa? Para sahabat sekalian, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal nama sebenarnya adalah Umar bin Amru bin Hisam, tapi Rasulullah menyuruh kita memanggilnya dengan Abu Jahal. Sementara orang-orang Mekah pada saat itu menjuluk beliau adalah Abu Hisham, artinya orang yang sangat bijaksana. Tapi Rasulullah justru menyuruh kita memanggilnya dengan gelar Abu Jahal. Karena apa? Karena beliau tahu kebenaran sementara tidak mau beriman. Beliau tahu Rasulullah itu benar. Ada sebuah cerita menjelaskan bahwa setiap hari, setiap malam Abu Jahal bersama Abu Sufyan dan salah satu orang sahabatnya lagi, tanpa janjian mereka tuh diam-diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat suci Quran, kemudian selama 3 hari mereka mendengarkan, dan itu mereka tidak janjian. Kemudian bertemulah ketiga orang tersebut, kemudian berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi. Karena apa? Karena bahaya kalau sampai masyarakat Mekah tahu, bahaya nih, nanti banyak yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Betulnya kita menyebutkan SAW. Kemudian janjian. Terus karena penasarannya lagi, besok malamnya lagi mulai lagi Abu Jahal mendengarkan, ketemu lagi dan janjian lagi tidak akan mengulangi. Begitu terus sampai 3 kali berturut-turut, sampai salah seorang sahabat yang tadi itu saya tidak jelaskan namanya mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kita ini bukan anak-anak lagi. Kita 3 hari tanpa janjian, saking penasarannya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Kata Abu Sufyan, saya mengerti apa yang disampaikan Muhammad. Apa yang disampaikan Muhammad itu ada yang saya pahami dan
ada yang tidak saya pahami, tapi saya yakin itu kebenaran. Tapi cobalah kita tanya kepada Abu Hakam, Abu Hakam katanya, orang yang bijaksana tadi, Abu Jahal tadi dipanggilnya Abu Hakam. Jadi maaf tadi kalau saya bilang Abu Hisham bukan, salah. Jadi Abu Hakam. Kita tanya sama Abu Hakam. Kemudian jumpalah mereka kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Sufyan bertanya, ya Abu Hakam, kita ini bukan anak-anak lagi. Kita 3 malam berturut-turut mendengarkan apa yang disampaikan Muhammad, tapi secara sembunyi-sembunyi, dan saya yakin itu adalah kebenaran, kata Abu Sufyan kan. Kemudian bagaimana pendapatmu wahai Abu Hakam? Kemudian Abu Jahal pun berkata, demi Allah, kata Abu Jahal, karena mereka waktu itu memang mengucapkan kata-kata Allah, karena mereka yakin ada Tuhan namanya Allah, sementara mereka musyrik karena mempartnerkan Allah dengan berhala-berhala yang ada di Mekah. Kemudian dia berkata, demi Allah, saya tahu yang dibacakan Muhammad itu benar, katanya. Terus kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman, semua Mekah ini akan beriman, karena saat itu posisi Abu Jahal dianggap di penduduk Mekah itu sebagai kepala suku atau sebagai pemimpin lah yang ada di Mekah. Kemudian dia berkata, kenapa kau tidak beriman, kata Abu Sufyan kan. Dari dulu, inilah letak kesalahan Abu Jahal, makanya sampai dapat julukan Abu Jahal. Dia berkata, dari dulu sukuku dan suku Muhammad selalu bersaing. Mereka memberikan makan jemaah haji, sukuku juga memberikan makan jemaah haji. Mereka bentuk pasukan membela Mekah, saya juga membentuk pasukan membela Mekah. Tapi sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi. Sementara dari sukuku tidak ada Nabi, maka saya demi Allah tidak akan beriman kepada Muhammad sampai kapanpun. Dan inilah letak kebodohannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggelarinya dengan Abu Jahal. Maka lewatlah dia, kita kembali kepada cerita awal, lewatlah Abu Jahal di depan Nabi SAW sambil melihat Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kenapa engkau termenung, katanya. Kalau kita bahasa kita, kenapa engkau melongok-longok, memandang-mandang gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW dengan polosnya menceritakan kepada Abu Jahal, tadi malam, kata Rasulullah SAW, datang kepada saya Jibril, pimpinan para malaikat, membawa seekor kuda putih bersayap. Kemudian membawa saya dari Masjidil Haram ke Palestina, kata Nabi. Kemudian diceritakanlah secara lengkap apa yang Nabi sampaikan. Mungkin kalau kita kisahkan dari perjalanan Nabi SAW dari Mekah ke Palestina, banyak dijelaskan bagaimana Nabi diperlihatkan bagaimana azab kubur dan sebagainya. Namun poinnya bukan situ, kita ingin poin bagaimana peran Abu Bakar. Kemudian diceritakan Nabi kepada Abu Jahal tentang perjalanan Nabi dari Palestina dari Mekah ke Palestina. Kemudian diceritakan Nabi SAW, dan Abu Jahal mendengar itu dengan sangat serius. Kemudian sampai di Palestina, kata Nabi, saya temui ruhnya para nabi, kemudian saya mengimami mereka sholat, kata Nabi kan. Kemudian saya dimi'rajkan oleh Allah, kata Nabi, menembus 7 lapis langit, kata Nabi. Langit pertama saya berjumpa dengan Adam, kemudian langit kedua saya berjumpa dengan 2 nabi yang bersepupu, Yahya dan Isa, kemudian sampai tembus sampai langit ketujuh saya berjumpa dengan Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya berjumpa dengan di atas langit, saya naik di Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke arsy Allah, kemudian saya berada di arsy Allah, kemudian saya melihat cahayanya Allah, dan situ terdapat perhiasan besarnya seperti ping gajah, kata Rasulullah. Kemudian diceritakan selengkap. Kemudian saya turun, kata Rasulullah, Allah memerintahkan saya wajib sholat 50 waktu sholat. Kemudian saya turun ketemu Musa, kemudian Musa sampai bernegosiasi, kata Rasulullah, sampai diperintahkannya diwajibkan kepada saya 5 waktu sholat kepada Rasulullah. Kemudian saya balik turun ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kata Rasulullah. Kemudian saya balikkan lagi di Mekah, kata Rasulullah. Kemudian mendengar cerita Rasulullah SAW tersebut,
Abu Jahal ini dia tertegun. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, engkau menempuh perjalanan yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami," maksudnya dari perjalanan dari Mekah ke Palestina, "sebulan engkau tempuh dalam satu malam," katanya. "Ya," kata Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan polosnya, "Ya Muhammad," katanya, "kalau kau mau ceritakan nggak," katanya, "kalau saya kumpulin semua penduduk Mekah, apakah kau mau ceritakan cerita kau ini?" "Ya tentu saja," kata Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan polosnya. Kemudian tidak menunggu waktu lama, tangan Rasulullah langsung ditarik oleh Abu Jahal, dibawa ke sebuah bukit yang waktu itu namanya Bukit Abi Kubais. Ya, Bukit Abi Kubais itu dulu tempat iklan. Misalnya ada dinaik, misalnya ada anak kepala suku yang lahir, kemudian diutuslah seorang budak, hanya seorang yang boleh naik pada saat itu. Kemudian dari bukit itu diteriakkan, "Setelah lahir anaknya kepala suku ini," dan pokoknya informasi misalnya ada penyerangan, makanya diiklankan di situ di Bukit Abu Kubais. Maka dibawalah Rasulullah SAW oleh Abu Jahal ke Bukit Abu Kubais. Maka penduduk Mekah melihat sesuatu yang aneh ini. Karena apa? Karena yang sedang berjalan bergandeng tangan Rasulullah dibawa tarik sama Abu Jahal, dua tokoh Mekah. Yang pertama tokoh Mekah yang mereka yakini, yang mereka anggap sebagai raja mereka, yaitu Abu Jahal. Kemudian juga ada tokoh Mekah Rasulullah SAW yang diyakini oleh orang beriman sebagai utusan Allah, sebagai nabi. Kemudian setelah sampai di Bukit Abi Kubais, kemudian berkumpullah para sahabat juga yang sudah masuk Islam berkumpul di situ, dan orang-orang musyrik Mekah juga berkumpul. Kemudian setelah berkumpul semua, kemudian kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, silakan engkau sampaikan ceritamu tadi." Kemudian Nabi SAW dengan polosnya menyampaikan cerita. Jadi, pada tadi malam datang kepada saya Jibril membawa kuda. Pokoknya secara lengkap diceritakan Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Dan setelah Rasulullah menyampaikan semua tentang Isra Mi'raj, maka yang terjadi apa? Masyarakat Mekah yang tadinya yang kafir bertambah menjadi kufur. "Wah, Muhammad ini gila," katanya. "Enggak mungkin, mana ada kuda putih bersayap ini, mana ada orang sini pokoknya tidak percaya." Dan para sahabat pun yang sudah beriman waktu itu menjadi bimbang keimanannya. Banyak yang ragu, apakah benar ini? Tapi ini Rasulullah yang bicara. Tapi pokoknya para sahabat pun mulai ragu karena kondisi keimanan kan bisa naik bisa turun. Kemudian Abu Jahal sambil turun dari Bukit Abi Kubais, kemudian sambil tersenyum. Dan para sahabat melihat Abu Jahal turun, kemudian dia berkata, "Sekarang agamanya Muhammad sudah habis." Kemudian dia dengan bangganya Abu Jahal ini, kemudian dia pergi, kemudian diikuti oleh beberapa orang sahabat menghampiri Darul Arqam namanya. Darul Nadwa. Darul Nadwa itu tempat orang-orang tokoh-tokoh Quraisy sering berembuk. Bagaimana kalau ada permasalahan mereka berembuk, itu namanya Darul Nadwa. Yang mereka mengatur strategi perang dengan muslimin juga di Darul Nadwa. Kemudian diceritakanlah, kemudian sampai di Darul Nadwa langsung dia berteriak, "Wahai Quraisy," kata Abu Jahal, "sekarang agama Muhammad sudah habis," katanya. Dia sambil bahagia dia mengatakan, dia bercerita, kenapa. Kemudian tokoh-tokoh Quraisy bertanya, "Kenapa ya Abu Hakam?" katanya. "Muhammad mengarang cerita," katanya tadi malam datang." Pokoknya Abu Jahal hafal mati itu tentang Isra Mi'raj, diceritakannya sama para tokoh-tokoh Quraisy itu. Kemudian diceritakan secara lengkap. Kemudian setelah disampaikan, hanya tinggal satu orang, kata Abu Jahal. "Kalau satu orang ini kalian mampu goyahkan imannya, maka saya pastikan agama Muhammad sudah habis," katanya. Seperti itu. Siapa itu? Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cari Abu Bakar. Kebetulan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sedang berada di kebun kurma beliau di luar kota Mekah, di pinggir kota Mekah. Kemudian Abu Jahal dan beberapa tokoh Quraisy juga yang diikuti oleh beberapa sahabat Rasulullah menghampiri kebun Abu Bakar. Setelah sampai di kebun Abu Bakar, maka dengan bangganya
Abu Bakar melihat kok ada tamu datang ya, sejarah Mekah kok bisa ya orang beriman sama orang musyrik berjalan bersamaan ya, karena sahabat juga mengikuti langkah apa Abu Jahal ke kebun kurma milik Abu Bakar. Kemudian setelah sampai, Abu Jahal berkata, ada apa ini, kata Abu Bakar bertanya. Muhammad, kata Abu Bakar, kata Abu Jahal, Muhammad temanmu sudah gila katanya. Dia mengarang cerita, katanya tadi malam datang Jibril, kemudian diceritakanlah kepada Abu Bakar secara lengkap, kemudian secara lengkap, secara apa, sampai selesai, pokoknya kisah Isra Mi'raj sampai selesai, sampaikannya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini mengerti nih, Abu Bakar belum mendengar langsung dari Allah dari Rasulullah, dan Abu Bakar mendengar cerita itu dari Abu Jahal. Kemudian setelah selesai Abu Jahal menyampaikan, kemudian Abu Bakar berdiri dan berkata sambil menunjuk kepada kepada tokoh-tokoh Quraisy, kemudian berkata, dan perkataan Abu Bakar ini ialah kata para ulama ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam sampai kepada kita saat ini. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Quraisy, ditunjuknya Quraisy, wahai Quraisy katanya, ketahuilah bahwa jika di depanku ada tembok warnanya putih terang, kemudian Muhammad mengatakan tidak, Abu Bakar itu hitam, maka saya akan bohongkan mata saya, ia hitam. Kemudian setelah mendengar itu, Abu Jahal tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana tidak? Keimanan Abu Bakar, kalau ada di depan matanya tembok jelas warna putih, kemudian Rasulullah mengatakan tidak, Abu Bakar itu warna hitam, maka Abu Bakar mengatakan iya hitam. Kemudian Abu Bakar pasti ada suatu masalah nih Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, di mana Rasulullah? Kemudian para sahabat mengatakan, itu Rasulullah lagi di Bukit Abi Kubais, lagi dikerumunin orang. Kemudian Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung pergi ke Rasulullah. Setelah nampak Rasulullah, Abu Bakar kemudian berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Benarkah, kata Rasulullah, telah datang kepada saya Abu Jahal menceritakan kepada saya kisah Isra Mi'raj. Kemudian diceritakan sampai kisah Isra Mi'raj pas di depan Rasulullah SAW. Berakhir kisah Isra Mi'raj itu, Rasulullah melihat kedatangan Abu Bakar, kemudian Rasulullah senyum karena Rasulullah tahu bagaimana keimanan Abu Bakar. Kemudian setelah sampai di depan Rasulullah, benarkah ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menjawab, benar wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata lagi, dan perkataan ini kemudian yang membuat imannya para sahabat kembali. Yang tadi itu sempat bimbang para sahabat, kemudian kembali. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Anda pasti benar. Selesai itu. Kemudian para sahabat, iya ini Rasulullah yang percaya. Kemudian kembali lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar membuat sebuah retorika. Dia sangat meyakini kejadian ini, dan kemudian dia ingin seluruh penduduk Mekah itu percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kami semua tahu, tokoh-tokoh semua tahu, kita semua tahu bahwa Anda belum pernah ke Palestina. Maukah ya Rasulullah, saya akan kumpulkan seluruh tokoh-tokoh Mekah, katanya, yang hampir setiap tahun pergi ke Palestina, dan nanti Rasulullah, Anda akan menggambarkan bagaimana bentuk Palestina dan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa kepada tokoh-tokoh tersebut. Kemudian dikumpulkannya lah semua tokoh-tokoh Quraisy yang hampir setiap tahun pergi ke Palestina. Kemudian dan Rasulullah SAW diminta untuk menggambarkan bagaimana kondisi Palestina. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allah membukakan kepada saya di depan mata saya bagaimana itu Palestina. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa jalannya begini, kemudian pasarnya begini, kemudian Masjidil Aqsa-nya begini. Dan subhanallah, setiap kali Rasulullah mengatakan jalannya begini, kemudian para tokoh ini yang beri kesaksian, engkau benar, Muhammad benar. Kemudian setiap kali Rasulullah mengatakan Masjid Aqsa-nya begini, kemudian para tokoh-tokoh Quraisy ini yang beri saksi mengatakan
iya Muhammad benar, semuanya berkata Muhammad benar, Muhammad benar, sampai Muhammad benar. Kemudian setelah selesai, kemudian semakin banyak orang yang percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Kemudian ada satu lagi kata Rasulullah SAW, menyampaikan kepada para penduduk Mekah, ya Quraisy, sesungguhnya ada satu lagi yang apa? Yang kalau kalian mau beriman maka kalian akan beriman, dan kalau kalian tidak beriman maka kalian tidak akan beriman selamanya, kata Rasulullah. Pada saat saya pulang dari Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, di perjalanan saya dari Palestina ke Mekah, saya menjumpai kafilah kalian, kata Rasulullah. Kafilah kalian di depannya ada unta berwarna merah. Di lehernya ada kain berwarna merah dan diikuti oleh sipulan-pulan. Kemudian mereka sempat kehilangan unta. Kemudian saya berkata kepada mereka, wahai Quraisy, unta kalian di lembah ini, silakan ambil. Kemudian mereka ambil dan mereka temukan unta tersebut. 2 hari lagi, kata Rasulullah, kafilah tersebut akan memasuki Mekah. Dan silakan kalian tanyakan kepada mereka kejadian. Dan subhanallah, setelah 2 hari kemudian, setelah Rasulullah menyampaikan itu, semua penduduk Mekah, orang-orang yang beriman maupun anak-anak yang masih musyrik, semuanya menunggu di pintu gerbang, namanya pintu gerbang Bani Syaibah, namanya pintu gerbang Mekah. Kemudian subhanallah menjelang waktu zuhur, masuklah kafilah yang dikatakan Rasulullah, bahwa ini di depan ada unta menggunakan kain warna merah. Kemudian sepulang kemudian penduduk Mekah bertanya, apakah kalian berasal kafilah dari Palestina? Ya, kata itu kafilah itu. Apakah kalian ada kehilangan unta? Katanya, kata penduduk Mekah bertanya kepada kafilah. Iya, kami kehilangan unta. Terus apa yang kalian lakukan? Katanya, kami mencari dan kemudian kami mendengar suara, entah suara siapa, kata kafilah ini beri saksian, lembah, bahwa unta kami di lembah itu, dan kami temui bahwa lembah kami di memang kami temui unta kami di lembah tersebut. Kemudian yang kafilah ini heran, terus dari mana kalian tahu bahwa kami kehilangan unta? Kemudian serentak seluruhnya penduduk Mekah mengatakan dari Muhammad. Dari berkat itulah maka yang penduduk Mekah yang awalnya tidak percaya, kufur dengan Isra Mi'raj, jadi akhirnya menjadi percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan peran Abu Bakar di sini kita bisa lihat bagaimana keimanan seorang Abu Bakar. Saya rasa hanya itu penyampaian saya pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lebih banyak bercerita tentang para tokoh para sahabat ini, dan itu akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita, pelajaran yang akan menegur kita sebenarnya bahwa keimanan kita masih jauh dibandingkan dengan para sahabat. Apa yang kita lakukan masih sangat jauh dengan yang pengorbanan para sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.